Dies Dominica dalam bahasa Latin yang artinya hari Minggu, yang juga disebut sebagai hari Tuhan. Di hari Minggu itulah kita memuji memuliakan Tuhan atas kebangkitan Yesus, yang pasti adalah kepastian kebangkitan kita. Maka saat kematian kita dikatakan dalam bahasa Latin, requiescat in pace, semoga beristirahat dengan damai. Pada kedatangannya yang kedua, bila mana ada orang yang bersedih karena akan menerima hukuman, pengikut Tuhan yang setia justru akan bersuka cita, sebab akan hidup bersama Kristus selama-lamanya. Sukacita itu sudah nampak di dalam setiap ibadah kita, walaupun masih belum sempurna. Selamat hari Minggu ke-22 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 19 sampai 24, atau dalam bahasa Indonesia Maleakhi 4 ayat 1 sampai 6. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namanya, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayap. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Ketika kita melihat saksi di persidangan, seseorang yang jujur selalu berkata tenang, dibandingkan dengan saksi yang berkata tidak benar. Begitulah di hari Tuhan digambarkan mereka yang disayangi dan menyayangi Tuhan. Tentunya akan sangat kontras bedanya dengan seseorang yang selalu menyangkal serta melawan Tuhan dengan perilaku yang jahat sepanjang hidupnya. Maka pemberitahuan akan hari Tuhan ini menjadi peringatan bagi kita untuk selalu hidup dalam kebersamaan dengan Tuhan. Bila masih sedang berjalan di dalam gelap, maka mari kembali ke dalam terang. Bila mana kita mengingat bagaimana perapian yang dipersiapkan bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka yang melemparkannya ikut hangus, sebab perapian yang sangat kuat. Namun mereka yang dilindungi Tuhan tidak apa-apa, justru bau terbakar pun tidak ada bagi mereka. Sesungguhnya hari khusus yang dikatakan hari Tuhan itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Namun yang takut akan Tuhan akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Begitu indahnya seperti sukacita seperti anak lembu yang sehat dan akan keluar berjingkrak-jingkrak. Itulah tanda sukacita di hari Tuhan. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam, inilah janji bahwa orang yang setia dalam Tuhan akan datang waktunya bahwa mereka akan nampak seperti orang yang berkemenangan. Dan jaminan bukan seperti pemahaman bangsa Israel.
Bila mana mereka dinamakan umat Tuhan, mereka akan terhindar dari hukuman pada hari Tuhan. Bukan siapa yang hidup dalam Tuhan, mereka lah yang bersuka cita pada hari Tuhan. Untuk itulah umat Tuhan diingatkan. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi sebagaimana pada masa Elia, di mana dia memperingatkan bangsa yang jahat supaya kembali kepada Tuhan, inilah yang sudah terjadi di masa Yohanes Pembaptis, diutus sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Yohanes selalu menyuarakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Lalu pada kedatangan Tuhan Yesus dan turunnya Roh Kudus akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan dia datang memukul bumi sehingga musnah. Maka jangan sampai kita lengah bila mana hari Tuhan sudah diberitahukan kepada kita. Bait suci yang megah saja tidak dijamin tetap berdiri, sebab tidak ada satu batu pun berdiri di atas batu lainnya. Sebab segala sesuatu yang ada di dunia ini terbatas. Hanya Yesus yang Alfa dan Omega, yang tetap selama-lamanya. Bila mana nafas kita sudah tidak ada lagi berfungsi, tentunya kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi selain menunggu hari penghakimannya. Bila mana hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tiba, yang dinyatakan bukan lagi peringatan sebagaimana hari kedatangannya pertama, tetapi penghukuman. Satu hal yang perlu kita ingat, bila mana ada keluarga kita yang meninggal sepertinya dalam kata-kata penghiburan, mereka dikatakan sudah berada di surga memuji-muji Tuhan, melayani Tuhan. Bila mana sudah demikian, apakah yang Tuhan Yesus lakukan pada hari kedatangannya yang kedua kali? Justru hari Tuhan, hari kedatangannya yang kedua kali. Maka biarlah kita menantikannya dengan hidup di dalam tuntunan Roh. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau yang telah memberi keselamatan bagi kami di dalam percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah kami dalam penantian di hari Tuhan tetap bertekun di dalam iman. Sertai kami ya Tuhan di dunia kesementaraan ini. Jangan sampai kami mau berpaling oleh tarikat si jahat, tetapi tetap dalam kebersamaan denganmu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
bersama semua yang percaya dan yang berserah kepadanya, yang takut pada nama Tuhan, akan terbit surya kebenaran. Terus bekerja, berjaga-jaga, jangan lelah, jangan goyah. Iblis jahat selalu mengancam dan menggoda. Bagi yang percaya dan tetap setia, tak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Arahkan matamu pada Tuhan yang beri bersama semua yang percaya dan yang berserah kepadanya, yang takut pada nama Tuhan, akan terbit surya kebenaran. Hidup kekal penuh sukacita. Menantikan datang hari Tuhan, hidup kudus berpengharapan. Menantikan datang hari Tuhan, aku siap, Tuhan Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.